Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam pendidikan. Nah, dalam pengambilan keputusan pendidikan ini tentunya terdapat hal-hal yang akan kami jelaskan seperti jenis-jenis pengambilan keputusan dalam pendidikan, lalu tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pendidikan, dan juga gaya dan model pengambilan keputusan dalam pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan itu merupakan sebuah proses di mana menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang dirumuskan. Nah, kebijakan di dalam pendidikan itu merupakan keseluruhan dari proses maupun hasil pengorganisasian seperti langkah strategis yang dituangkan ke dalam visi dan misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Sedangkan keputusan itu merupakan akhir dari sebuah pemikiran mengenai permasalahan yang dianggap sebagai penyimpangan dari sesuatu hal yang telah direncanakan dengan memilih pilihan terhadap salah satu pemecahannya. Jadi pada intinya, pengambilan keputusan dalam pendidikan itu biasanya itu ditujukan untuk mengambil keputusan sebuah permasalahan agar mendapatkan solusi yang terbaik. Pengambilan keputusan ini dalam pendidikan itu biasanya ditempatkan pada seperti visi dan misi dalam pendidikan yang sudah dirembukkan, yang sudah dibahas atau yang sudah sudah dirapatkan oleh para guru atau para staf yang sudah ditunjuk untuk menentukan akhir sebuah pemikiran. Nanti akan dituangkan ke dalam visi dan misi sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, atau juga dapat dituangkan dalam suatu hal yang lain yang berhubungan dengan pendidikan atau lembaga pendidikan. Yang tentunya dalam pengambilan keputusan itu memerlukan jangka waktu untuk dapat menjadi keputusan yang akhir dan telah disepakati oleh banyak pihak. Gitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengambilan keputusan. Dilihat dari personal yang melakukannya dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan secara kelompok dan pengambilan keputusan secara individual. Pengertian dari pengambilan keputusan secara individual yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin saja. Sedangkan keputusan secara kelompok yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok dengan cara musyawarah mufakat. Adapun kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan individual. Yang pertama, kelebihannya yaitu dilakukan secara cepat karena kan tidak menunggu persetujuan dari orang lain, karena ini kan pengambilannya didasarkan oleh pemimpin. Kemudian mengurangi adanya pertentangan pendapat atau perbedaan pendapat. Kemudian jika pemimpin itu memiliki kemampuannya tinggi, maka keputusan yang diambilnya itu kemungkinan besar tepat. Kemudian kelemahan dari pengambilan keputusan secara individual. Yang pertama, ditakutkan jika dilakukan pengambilan secara cepat nanti terjadinya keputusan yang tidak tepat, dan jika pemimpin yang tidak memiliki kemampuan yang tinggi, dikhawatirkan nantinya keputusan itu kurang tepat dan yang menerima akibatnya itu seluruh anggota kelompok. Kemudian kelebihan dari keputusan kelompok. Yang pertama, adanya keikutsertaan seluruh anggota kelompok sehingga nanti adanya interaksi. Kemudian para anggota itu termotivasi untuk melakukan atau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian adanya tukar pikiran antara individu sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang inovatif dan kreatif. Kemudian kekurangan dari keputusan kelompok. Yang pertama yaitu kompromi bukan sepenuhnya hasil keputusan dari kelompok, karena kan di dalam sebuah organisasi pastinya ada orang-orang yang memiliki kepribadian yang cenderung aktif, sehingga nantinya ditakutkan jika ada orang seperti itu menjadikan orang yang pasif menurut saja. Jadi keputusan itu bukan pure dari hasil
diskusi kelompok. Kemudian ada lagi keputusan strategis, yaitu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis ini yaitu untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitifnya jangka panjang dan dapat tercapai. Kemudian ada lagi keputusan administratif, yaitu di mana keputusan administratif yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sendiri merupakan bagian kunci kegiatan manajerial. Kegiatan pengambilan keputusan ini memegang peranan penting, terutama melaksanakan fungsi perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan, pimpinan memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang kompleks dan sering didefinisikan sebagai suatu upaya memutuskan serangkaian tindakan tertentu. Nah, dari pengertian yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses berpikir dalam menentukan pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang berurutan. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah pada dasarnya meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisa data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Yang pertama yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah merupakan identifikasi masalah penelitian yang dapat dijabarkan melalui batasan dari suatu problem agar yang dikaji dalam struktur penelitian terstruktur arah dan tujuannya. Nah, rumusan masalah memiliki unsur suatu pertanyaan yang lengkap yang mewakili variabel pada subjek dan objek dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Pengumpulan dan analisis data yang relevan merupakan setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah kita itu harus menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang dapat dan kemudian mengelola membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengelola data tersebut hingga menjadi informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu pengembangan alternatif pengembangan itu cenderung untuk menerima alternatif keputusan yang pertama atau feasible, sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif. Terus yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Pemilihan alternatif terbaik, pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Yang keenam, implementasi keputusan. Implementasi keputusan ini dilakukan setelah alternatif terbaik dipilih. Para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai resiko dan ketidakpastian sebagai konsekuen dibuatnya suatu keputusan. Nah, di samping itu, pada tahap implementasi kebutuhan manajer,
juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Evaluasi hasil-hasil keputusan ini implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Jadi sebelum adanya evaluasi hasil-hasil keputusan, implementasi keputusan tadi itu harus dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah dengan lancar dan keputusan memberi hasil yang diinginkan. Jadi inti dari proses pengambilan keputusan berdasarkan intuisi rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman dari diri sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuka materi tentang gaya dan model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya dalam pengambilan keputusan yaitu pengarahan. Gaya pengambilan keputusan direktif menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi pembuat keputusan direktif yang memiliki toleransi yang rendah terhadap pandangan baru yang tidak jelas. Mereka ini fokus pada tugas dan akan menggunakan pengetahuan serta evaluasi mereka sendiri untuk sampai pada kesimpulan dengan masukan selektif dari individu lain. Pengambilan keputusan direktif unggul dalam komunikasi verbal. Mereka rasional serta logis dalam pengambilan keputusan. Jadi pada saat itu, tim atau organisasi membutuhkan keputusan cepat. Pembuat keputusan yang direktif dapat secara efektif membuat pilihan. Gaya mereka berharga untuk menghasilkan keputusan jangka pendek. Nah, yang kedua ini adalah analitis. Nah, analitis ini adalah penghasil keputusan analitis dengan hati-hati menganalisis data untuk menghasilkan solusi. Mereka adalah pemikir yang hati-hati dalam beradaptasi. Mereka akan menginvestasikan waktu buat mengumpulkan berita untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, pada pengambil keputusan ini berorientasi pada tugas, namun memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Pembuat keputusan analitis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka sampai di kesimpulan. Ketika mereka membuat keputusan, mereka telah melihat semua lebih jelasnya dan membentuk apa yang mereka yakini dengan solusi terbaik. Nah, yang ketiga ini adalah konseptual. Mereka yang membuat keputusan dengan gaya konseptual ialah pemikir gambaran besar yang bersedia mengambil resiko. Mereka mengevaluasi pilihan dan kemungkinan yang tidak sinkron dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Mereka berorientasi sosial dan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ide-ide besar dan solusi kreatif. Membuat keputusan konseptual menantikan apa yang bisa terjadi. Nah, jika keputusan dibuat, kesimpulan mereka datang dan memvisualisasikan berbagai peluang dan yang akan terjadi untuk masa depan. Mereka kuat dalam membuat keputusan dalam jangka panjang. Yang keempat, perilaku. Jadi dalam perilaku ini adalah pengambilan keputusan atau sebuah gaya sikap pengambilan keputusan berfokus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang gaya dan model dalam pengambilan keputusan. Adapun menurut Shamsi, pengambilan keputusan ada dua teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama ada teknik Delphi dan yang kedua adalah teknik kelompok nominal. Yang pertama ini adalah teknik Delphi, di mana pada teknik ini pimpinan memberitahukan bahwa adanya masalah yang perlu dipecahkan secara bersama-sama. Nah, para pemimpin ini meminta
bawahannya untuk mengeluarkan pendapat atau saran dan pandangan secara tertulis mengenai rencana keputusan yang akan diambilnya. Nah, setelah mendapatkan pendapat dan saran, mereka ini disampaikan tanpa memberitahukan identitas mereka masing-masing. Teknik DLP ini bertujuan untuk menghindari hubungan yang kurang enak atau yang kurang baik karena menonjolnya ide yang lebih bagus dari salah seorang dibandingkan dengan ide yang lain. Nah, yang kedua ini adalah teknik kelompok nominal. Nah, pada teknik ini masing-masing orang diminta untuk menulis ide pokok atau pendapatnya secara tertulis dan secara bergantian di papan tulis. Kemudian pendapat atau saran mereka ini dibicarakan bersama hingga tuntas. Nah, jadi teknik kelompok nominal ini adalah pengambilan keputusan secara lebih sikap pengambilan keputusan berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Nah, ini tuh mengevaluasi perasaan orang lain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Perilaku pengambil keputusan mereka toleransi yang rendah terhadap ambiguitas serta sosial saat mereka mengevaluasi solusi. Para pembuat keputusan ini mengandalkan informasi dari orang lain untuk memandu apa yang mereka pilih. Mereka ialah komunikator persuasif yang menghargai keputusan berdasarkan mufakat tim atau musyawarah tim atau anggota. Keputusan mereka seringkali didasarkan pada bagaimana pilihan itu akan memengaruhi hubungan. Lebih terbuka dibandingkan dari teknik DLP ini. Adapun perbedaan dari kedua teknik pengambilan keputusan tersebut adalah teknik DLP yaitu teknik pengambilan keputusan secara berkelompok dan lebih tertutup. Sedangkan teknik kelompok nominal adalah pengambilan keputusan yang sifatnya terbuka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.